Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Mr. Island. Oke, teman-teman seperjuangan ya. Yang pertama saya mengucapkan salam pendidikan, salam perjuangan untuk teman-teman semua yang lagi berjuang untuk mendapatkan hasil yang akan menjadikan masa depan teman-teman mungkin sebagian ya yang berpikir seperti itu lebih cerah. Oke, baik, langsung saja untuk video kali ini Mr. Olen akan membahas lanjutan pembahasan tentang soal-soal bahasa Inggris yang kemungkinan besar muncul pada setiap tes CPNS dan bahkan pada tes P3K guru di 2021 ini. Baik, kita lanjut di nomor 6. When assigning the learners in the closure section of the lessons plan, remember that students need to be able to perform their skills on their own. So, keep the following things in mind except A. Make a clear connection between the lesson and the homework. B. Make sure to assign the homework directly after the lessons. C. Clearly explain the assignment to be given to the learners. D. Ask the model students to share their tasks to their classmates. E. Make sure to check for students' understanding before sending them off. Oke, untuk menjawab soal nomor 6 ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita mesti menemukan kata kunci, dan kata kunci di sini adalah assigning closure section of lesson plan, yaitu memahami kegiatan pada tahap tersebut. Yang dimaksud dengan assigning adalah penilaian yang dikembangkan dalam RPP. Kemudian frasa closure section of lesson plan adalah tahap penutupan ketika mengembangkan RPP. Dari pilihan jawaban di atas yang bukan merupakan indikator dalam penilaian pada tahap akhir lesson plan atau RPP itu adalah pilihan jawaban pada bagian D. Ask the model students to share their tasks to their classmates. Okay, let's move to number 7. Free practice designed for an effective lesson plan integrates the focus structure, vocabulary, functional language into students' overall language use. It often encourages students to use the target language structures in the following, except A. Games and puzzles, B. Small group discussions, C. Quizzes and formative tests, D. Written work, paragraph and essays, longer listening comprehension practice. Dan untuk nomor 7 ini untuk menjawabnya yang kita lakukan adalah yang menemukan kata kunci. Kata kunci di sini adalah yaitu instrumen penilaian berbasis latihan yang kemudian digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang berfokus pada structure, vocabulary, functional language. Nah, itu meliputi game and puzzles, small group discussions, written work, dan longer listening comprehension practice. Maka pilihan C adalah yang tepat karena dia tidak termasuk salah satunya. Alasannya adalah kuis dan tes formatif itu biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tujuan untuk mengukur kemampuan siswa sehingga guru mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Oke, next kita lanjut di nomor 8. Well-developed lesson plan should be completed with assignments to guide the instructor's choice of assessment measures by providing information about student and class comprehension of the material. The following are among the questions to consider except A. What level of learning do the students need to attain? Jadi kita langsung jawab. Untuk menjawab ini kata kuncinya itu ada pada well-developed lesson plan dan choice of assessment.
yang mana artinya itu adalah pengembangan RPP yang baik dan pemilihan penilaian yang tepat atau baik itu selainnya ya yang merupakan pengecualian itu adalah pilihan B ya. Nah, itu yang B karena terlalu luas hubungannya dengan particular instructional principle dan and assessment. Nah, itu yang menjadi jawaban di nomor 8. Kita lanjut di nomor 9. The closure step of a lesson plan is a chance to determine whether the students need additional practice or to go over the lesson again. The following are examples of closure in an effective lesson plan except. Nah, jawaban di sini adalah jawabannya C. Giving them a couple of minutes to read or present the lesson to the class. Karena pada kegiatan penutupan di langkah pembelajaran tidak tepat jika siswa diminta untuk membaca dan menyajikan, to read and present. Nah, kira-kira begitu. Okay, the last number 10. The presentation pace of a lesson plan can take a variety of forms. The following are suggestions on how to present new materials to class except. Untuk di sini jawabannya adalah E. Guided exercises. Okay. Guided exercises adalah bukan termasuk dalam kegiatan presentation of a lesson plan atau menyajikan di dalam langkah pembelajaran. Sedangkan yang lain itu seperti teacher centered explanation atau yang artinya adalah penjelasan berpusat pada guru, student presentation, presentasi siswa, reading selection, pemilihan bacaan, bisa dikategorikan dalam tahap menyajikan materi dalam langkah pembelajaran. Okay, I think that's all of our lesson today. Jadi saya kira itu untuk pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita ya, kita menggunakan Mr. Lena menggunakan kata kita karena Mr. Lena juga masih tahap pembelajaran. Jadi kita belajar sama-sama sambil berbagi ilmu dan pengetahuan. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.